يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alamil mauti au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, para hujjah, para ustadz, antaranya Ustaz Abdul Halim, Ustaz Haji Makbullah, Ustaz Haji Umar, dan juga kepada Ustaz yang lainnya yang mohon maaf kami tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada beliau-beliau. Dan juga kepada Bapak Lutfi yang dalam keadaan insya Allah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak ditinggal oleh istri tercintanya itu Ibu Raini, yang insya Allah Pak Lutfi, anaknya Pak Lutfi yang berkaitan dengan Bapak Lutfi beserta almarhumah, insya Allah Allah berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan kekuatan. Inilah hidup. Yaum lak wa yaum alaik. Ini hidup satu hari untuk kita, satu hari berikutnya bukan untuk kita. Artinya satu hari terasa susah, satu hari senang. Tidak pernah ada hidup di dunia ini yang selalu senang saja, dan juga tidak ada di dunia yang enak saja. Sudah berganti dan berputar. Ya. Nah, hari ini, saat ini, saudara kita, sahabat kita, teman kita, tidak terduga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil istri beliau, Bapak Lutfi. Betapa terkejut keluarga beliau, tetangga beliau, sahabat beliau ketika mendengar pada kematiannya, karena begitu mendadak. Saya nggak tahu pasti, tapi beritanya bahwa saya meninggalnya tidak didahului dengan sakit-sakit yang sebagaimana dikatakan istilahnya ini. Tak sakitnya biasa orang sakit, tapi tidak seperti yang digambarkan. Nah, bagaimana Bapak Lutfinya sendiri, beliau sedang berada di Singapura. Ya. Nah, tapi ini semualah sebuah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ya. Yang Allah uji kepada kita terima. Ya, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mau naik kelas diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Lutfi kita kenal ya. Beliau itu aktif juga dalam sholat subuh gabungan. Sering hadir kalau beliau sedang ada di rumah, suka hadir. Dan mudah-mudahan berkat beliau ini adalah kumpul bersama orang-orang yang soleh, kumpul bersama orang-orang yang baik-baik, ya. Beliau bisa memahami, bahkan beliau mungkin sering mendengarkan tausiah agama tentang masalah imtihan, balas, ujian Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang sedang merasakan adalah beliau. Betapa pedihnya memang, betapa tidak enaknya, tapi di balik itu ada sesuatu yang Allah berikan kepada Bapak Lutfi. Kita yakin, 1000 yakin bahwa tidak ada ujian Allah kecuali di baliknya ada yang terbaik untuk Bapak Lutfi. Ya. Kita yakin saja bahwa Subhanahu wa Ta'ala menguji kita pasti ada kebaikannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang meninggal, Pak ya. Bisa dia senang, bisa dia tidak senang. Bisa dia bergembira, bisa dia berduka. Tergantung bagaimana si mayat tersebut. Bagaimana tergantung daripada yang meninggal. Ada orang mengatakan gini Pak, katanya orang ngantuk itu katanya enak. Orang ngantuk itu katanya enak ngantuk. Tapi yang lebih enak dari ngantuk katanya tidur. Kita lagi ngelut-ngelut enak tuh ya. Nah, yang enak habis ngelut yang enak ngapain? Tidur. Ada yang mengatakan bahwasanya ini kata orang tersebut ya, yang dikatakan oleh si orang tersebut, yang lebih enak lagi adalah mati daripada tidur. Ngantuk enak. Yang
lebih enak daripada ngantuk, tidur. Yang lebih enak daripada tidur adalah mati. Mau mati? Mau mati? Enak. Di Raudhah min riyadil jannah itu kuburan. Enak. Di taman surganya orang yang meninggal. Nah, jadi Mas Kalian bisa jadi ini orang yang mengatakan ngantuk itu enak, lebih enak dari ngantuk tidur, yang lebih enak dari tidur mati, bisa jadi. Karena ada orang-orang pilihan mereka memilih kematian daripada kehidupan. Atau ketika mereka menghadapi kematian justru mereka bersuka cita. Seperti Bilal bin Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu, yafrah farhan syadidan, bergembira sangat bergembira sekali ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa qarabah wa farhatah wa dan alqa Muhammadan wa hizbah. Aduh, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah nyamannya hidup besok ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia mau mati, ketawa, tersenyum, sambil mengatakan wa tarabah, aduh alangkah indahnya, wa farhata, alangkah senangnya. Badan besok, jadi badal maut, alqa Muhammadan, bertemu dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya dengan Nabi Muhammad dan ashabu Muhammad SAW, wa hizbah wa hizbah. Jadi barangkali yang dikatakan oleh orang itu mengatakan lebih enak daripada tidur mati, bisa jadi kena mati itu adalah terlepas daripada beban dunia. Kagak mikirin makan pagi lagi, kagak mikirin makan siang lagi, kagak mikirin anaknya lagi, sudah terbebas daripada takal ikut dunia, beban dunia sudah tidak dipikirkan lagi. Ala kulli hal, kalau dia sudah meninggal seperti itu, meninggalkan anak-anak yang soleh. Kalau dia seperti itu, meninggalkan anak yang cakep-cakep, zuriyah tayyibah, kan enak banget. Dia di alam barzahnya senang, anak-anaknya juga demikian. Maka perlu kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh agar mendoakan kita ketika kita telah meninggal dunia. Hadirin sekalian, bahwasanya bukan hanya Bilal bin Rabah al-Habashi yang mengatakan wa tarabah wa farhatah. Banyak sahabat-sahabat yang lain. Di antara adalah putri kecintaan daripada Rasulullah SAW, Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah membersihkan di telinga kanannya atau telinga kirinya, salah satu deh. Ketika Rasul mengatakan, ya wahai putri kesayanganku, wahai anak kecintaanku, yang bahwasanya tidak lama lagi akan meninggal dunia, akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini, termasuk anak kecintaanku ini, Siti Fatimah. Ketika Rasul mengatakan itu seperti itu Siti Fatimah nangis terseduh-seduh. Ya, dilihat oleh orang banyak, diantara kalau nggak salah Siti Aisyah. Kemudian setelah Rasulullah memberitakan kematian beliau, diberitakan lagi di telinga yang sebelahnya. Namun wahai putriku, kesayanganku, engkau orang yang pertama menyusul ayah. Orang yang pertama menyusul. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, tertawa, tersenyum, dan itu disaksikan oleh orang banyak. Tapi apa rahasia ini nggak ada yang tahu. Setelah Rasul meninggal, ditanya, apa sih yang dibisikkan nama Rasulullah kepada kamu? Iya, ayah bilang, ayah akan meninggal. Aku nangis. Dibisikin lagi bakal menyusul yang pertama, aku bergembira. Benar, tidak lama Nabi meninggal, berapa bulan Siti Fatimah meninggal. Senang dia ketawa. Nah, kalau mau mati kayak Bilal kayak Siti Fatimah boleh deh. Kalau yang model kayak ente nih, yang berani deh. Ya, terus yang model kayak saya, yang model kayak ente, jangan berani deh. Jangan wa tarabah, wa farhatah, jangan deh. Ya, mendingan siapin dulu buat menghadap. Siap dulu menghadapi apa yang paling bagus. Bekal amal soleh. Ya, yang paling bagus apa? Takwa. Ini ayat sudah sangat masuk dibaca oleh banyak para penceramah. Ya, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa innaha jadi takwa, maka yang terbaik adalah daripada bekal itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar. Sayyidina Musa alaihissalam saja ketika kedatangan malaikat Israel nggak mau mati. Dikatakan di dalam asar dikatakan itu malaikat ditempeleng. La tamahu hatta kharajat ainah. Ditempeleng sampai matanya keluar. Wallahu a'lam ini apa maksudnya. Ya. Tapi kita bisa gambarkan bahwasanya la ahad yahibbul maut illa qalila. Tidak ada yang suka mati, orang sedikit saja. Termasuk daripada Sayyidina Musa alaihissalam enggak mau meninggal. Menakutkan dan menyeramkan mengerikan. Ya, maka dari itu Bapak sekalian, ketika ada saudara kita meninggal, alhamdulillah seperti ini nih, diadakan 7 hari, diadakannya 3 hari. Ini adalah bukan untuk mendoakan kepada yang telah meninggal dunia. Pada malam hari ini adalah daripada istri dari Bapak Haji Lutfi, yaitu Ibu Leni. Ya, yang mana bahwa meninggal tidak pernah mengenal usia. Bapak
dari dulu udah tahu bahwa saya mati tidak pernah mengenal usia. Yang muda mati, yang tua mati, yang 12 tahun mati, yang 30 mati, yang 90 tahun bulan mati. Kehendak Allah seperti itu. Tapi ada orang yang masih hajar kepada itu, orang dimatikan oleh Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya, masih banyak hajat ini. Bukan menimbulkan supaya orang jadi sedih. Pak, ibu, bapak Lutfi, istri masih perlu istri dan anak masih memerlukan ibunya. Tapi yang punya hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil, diambil. Lillahi ta'ala ma'akhadz walillahi ma'akhadz. Wa kullu syai'in lahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Ya. Kalau Allah sudah mengambil, nggak bisa kita mengelak lagi sudah, karena semua sudah ada dalam catatannya, dalam waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ajalin musamma, dengan ajal waktu sudah ditentukan. Di sini masih banyak lebih tua daripada ibu lainnya, Allah belum panggil. Sakit juga sudah sakit tapi nggak mati. Kena mati itu adalah bukan dari sakit, kena mati itu hanya asbab saja. Hanya asbab saja orang itu sakit mati. Atau yang mati sakit tapi bertahun-tahun nggak mati. Yang ngurusin kapan bapak mati? Gitu. Ngurusin ayahnya, ibunya lama bertahun-tahun nggak mati-mati, dalam hatinya kapan sih mati? Ada ya kan yang gitu? Tapi ini nggak disangka, tidak dinyana, tidak diduga. Sakit yang sekedar sakit biasa saja dipakai Subhanahu wa ta'ala. Ini apa mautul fujah? Iya, makanya sekali lagi bahwasanya ini ada satu keuntungan insya Allah bagi orang yang telah meninggal dunia. Kita baik sang Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibu ini amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibaca oleh Ustaz Maqbullah dan insya Allah disampaikan oleh Allah kepada almarhumah. Jadi bahwa sekalian ini pelajaran untuk kita yang masih hidup. Ya, Ustaz Dimyati pernah berbicara waktu menyambutkan sambutan ketika akan dikuburkan Ibu Leni. Ya, mengatakan hari ini Ibu Leni disolatkan, mungkin besok siapa tahu kita yang disolatkan. Jadi maksud saya adalah jadikanlah kematian sebuah pelajaran untuk kita, bahwasanya syi'na am abaina, kita mau kagak mau pasti akan mati seperti Ibu Leni. Kapan? Wallahu a'lam. Yang penting bahwasanya kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit kami sampaikan bermanfaat, khususan untuk diri saya, umum kita semuanya. Azza wa jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.